Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini, karena udah masuk Maret, aku mau February wrap up atau wrap up buku-buku apa aja yang aku baca di bulan Februari. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dong di bawah sana dan klik lonceng notification-nya biar kamu dapat notification tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and let's go! Okay, so before we got into the February wrap up, aku mau unboxing satu paket buku yang baru aja tiba tadi pagi. Ini dia. Mari kita buka. Jeng jeng. Ini buku yang aku nggak tahu udah terbit atau baru mau terbit ya. Ini judulnya Respati karya Ragil JP. Thank you banget Ragil. Aku nggak tahu gimana cara baca namamu ya, so I'm sorry kalau salah. Tapi thank you banget untuk bukunya, dan juga ada bonusnya yaitu postcard. Aku suka postcardnya glossy dan kualitas kartonnya itu bagus. Ada quotes di balik postcard. Oneironaut adalah sebutan bagi orang yang bisa menjelajahi mimpi dengan sadar dan mengendalikannya. Gumamku saat membaca tulisan di artikel itu. Sedangkan lucid dream adalah sebuah keadaan di mana kita sadar bahwa apa yang sedang kita alami adalah sebuah mimpi. Oke, jadi mungkin ini tentang mimpi. Ragil bilang ke aku kalau genre-nya adalah fantasi, so this will be amazing. Oke, aku akan baca soon, dan ini ada gantungan kuncinya juga yang cukup tebal ini. Apakah ini bisa dibuka? Kayaknya enggak ya. Oke, it seems no, karena ini tebal gitu, jadi kayak ada sesuatu yang bisa dibuka, but it's not. Oke, gantungan kuncinya, I will zoom it. Ceng, bagus kan? Oke, selesai dengan unboxingnya. Sekarang kita berlanjut ke February wrap up. Jadi di bulan ini aku baca berapa buku ya? Aku hitung dulu. Ada 5 buku. Oke, ternyata kembali ke kecepatan membaca normal. Kalau kalian lihat yang bulan kemarin itu sampai 15 atau 17 buku, it's not so normal ya. Normal aku adalah segini, yaitu 5 buku. Sebenarnya aku tuh merasa kayak masih ada buku lain yang aku selesaikan, tapi apa gitu. I don't really remember. Tapi aku rasa ini semua sih buku yang aku selesaikan di bulan ini ya. Semoga bener. Oke, so mari kita mulai dari yang pertama adalah The Whispering Skull karya Jonathan Stroud. Ini adalah lanjutan dari Lockwood & Co. Jadi The Whispering Skull adalah buku keduanya, dan aku rasa buku ini tuh nggak semenakutkan buku sebelumnya. Ya mungkin karena sudah mulai terbiasa dengan pace dan topik yang diangkat sama Lockwood & Co. Aku dan Kak Krisan pernah bicarain Lockwood & Co di suatu live. Kalau kamu mau nonton, aku akan kasih link live-nya di bawah ya, kamu bisa nonton putaran ulangnya. Tetap seru pembicaraannya dan kamu bisa komen-komen. Sedikit info, The Whispering Skull atau series Lockwood & Co adalah genre-nya horror. Jadi ini adalah buku horror pertama yang aku baca. Dan FYI, for your information, buat kamu yang nggak terlalu suka horror, Lockwood bisa jadi salah satu pilihan karena memang gak gitu seram gitu, dan cocok sih, soalnya aku juga nggak suka horror sama sekali. Ini yang pertama yang aku baca, yang awalnya tuh udah merinding-merinding dan gak mau lanjut gitu. Kalian bisa nonton sendirilah pembahasannya sama Kak Krisan. Tapi akhirnya selesai dan malah nagih gitu. Jadi it is so great ya, dan bakal difilmin juga jadi TV series. Maaf, aku lupa sama siapa, kalau nggak salah tuh sama Netflix, so you have to read it before the TV series come out. Next one adalah klasik 20,000 Leagues Under the Sea by Jules Verne. Jadi 20,000 Leagues Under the Sea menceritakan pengalaman seorang profesor. Aduh, aku udah lupa lagi nama profesornya siapa ya. Kalau nggak salah tuh Profesor Aronnax, dan dia suatu hari ada kabar bahwa ada ikan paus yang sangat besar yang berkeliaran, dan FYI ini settingnya di tahun 1800-an, jadi abad ke-17 ya, yang dimana semua orang tuh masih bepergian sama kapal, dan udah banyak kasus yang ditimbulin sama si ikan paus raksasa ini. Jadi katanya ukurannya tuh nggak wajar gitu, dan udah jauh-jauh melebihi ikan paus biasanya, dan it is a monster gitu katanya ya, karena kan udah banyak korban. Lalu akhirnya Profesor Aronnax sebagai seorang profesor biologi, science kind of thing, aku lupa,
akhirnya diajak buat satu ekspedisi buat menaklukkan si monster tersebut. Tapi Profesor Aronnax malah tercemplung ke laut bersama Ned Land, dan akhirnya ini bukan spoiler ya, karena klasik semua orang tuh harusnya udah tahu dengan jalur ceritanya, dan masih belum spoiler, aku nggak ceritain ending. Dan akhirnya tuh ketemu sama si ikan paus ini yang ternyata adalah sebuah kapal selam raksasa bernama Nautilus yang dipimpin oleh Captain Nemo. Kalian pasti udah pernah dengar lah sekilas tentang Captain Nemo yang punya kapal selam raksasa yang keberadaannya tuh masih misterius gitulah pokoknya. Di zaman yang waktu itu sains tuh begitu terbatas, dia berhasil menjelajahi laut dan mengungkap rahasia-rahasianya. Jeng. Jadi aku tuh seneng banget sama genre petualangan, dan sebenarnya novel ini tuh seru ya dengan berbagai petualangannya, tapi terlalu lambat seperti novel-novel klasik biasanya gitu, dan aku tuh nggak kuat sama alur lambat. Jadi kayak oh my, ini tuh sebuah suffering gitu buat membaca novel ini. Aku baca novel ini FYI dari tahun lalu dan baru selesai di tahun sekarang, karena waktu itu tuh sempat aku diemin dulu beberapa bulan dan akhirnya baru di pick up lagi di bulan Februari kemarin, dan aku merasa I have to finish this gitu, aku harus selesain ini, dan akhirnya selesai. Yay, katanya kalau udah nyelesain satu buku klasik tuh pingin nyanyi kayak We are the champions. Karena emang susah banget. Kalian kerasa nggak sih gitu kalau baca klasik? Komen-komen di bawah ya. Oke, next book adalah buku yang aku ceritain dan aku review di 2 video sebelumnya, yaitu Real Face karya Chinan Mikito. Buat kamu yang mau nonton full reviewnya, kalian bisa nonton di bawah sana, dan Real Face setahu aku masih special offer. Jadi kalau kamu mau beli itu cepetan biar waktu beres cetak tuh langsung dikirim gitu keuntungannya ya. Dan bisa pakai kode aku yaitu PENNE RFSR, dapat potongan 10%. Dan dengan pakai kode aku kamu udah mendukung this little book creator buat tetap berkarya. So terima kasih. I really appreciate it. Review Real Face itu panjang, jadi kamu harus nonton sendiri di video yang lain itu habis nonton video ini. The next book adalah satu buku lama yang sebenarnya tuh banyak direkomendasikan sama orang lain gitu. Semua orang yang baca novel ini tuh kayak pada suka gitu. Sebentar, aku harus ambil dulu bukunya dari rak buku di belakang aku ini. Jeng, this is the novel Love Theft karya Kak Priska Primasari. Dan novel ini dikasih sama penerbit Haru, so thank you banget penerbit Haru udah ngasih aku novel ini dari penerbit Inari. This is such a great novel to be honest ya. Ini adalah novel yang dari dulu tuh aku penasaran, tapi karena aku jarang baca novel lokal, jadinya kayak apa ya, nggak terbaca-baca juga gitu, nggak terbeli-beli juga, karena aku suka novel lokal ya, bukannya aku kayak merendahkan novel lokal atau gimana, no, but ada banyak novel luar yang buat aku tuh lebih menarik, apalagi kalau kalian tahu aku suka banget novel terjemahan Jepang gitu. Jadi buku lokal itu kayak udah di wishlist keberapa dibandingkan buku terjemahan Jepang, makanya nggak kebaca-baca, kecuali ada yang ngasih gitu loh. Jadi kalau kalian mau aku baca novel lokal tuh harus bener-bener rekomendasinya tuh terus-terusan, kalau enggak kalian kasih aja dah, nanti aku baca gitu. Oke, so Love Theft ini cukup unik menurutku ya, karena ini kisah cinta antar pencuri ya. Jadi tokoh protagonis kita di sini adalah pencuri. Aku sebenarnya nggak banyak lihat buku-buku novel apalagi lokal dengan tokoh utama pencuri. Jadi tokoh utamanya itu abu-abu, tapi tetap menurut aku Love Theft ini kisah yang manis, yang buat kita ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu, karena the first love is so sangat prominent gitu di sini, sangat jadi topik yang utama first love gitu. Jadi ya kalian tau lah kalau first love itu gimana gitu ya. Jadi novel ini tuh seperti itu, manis, dan aku suka judulnya Love Theft. Ada theft di sini yaitu pencuri. Jadi Love Theft adalah pencuri hati gitu, dan dengan profesi si tokoh utama yang pencuri juga gitu. Jadi menurut aku judulnya ini tuh sangat cocok dengan isinya. Dan Love Theft juga punya sequel yaitu Lovely Heist. Aku jadi pingin baca karena Love Theft bagus sih. Aku beneran gak bisa berhenti baca. Kayak sekitar segini dari bukunya tuh aku nggak bisa berhenti baca gitu. Aku sampai begadang buat buku ini. So it's that good, beneran that good. Aku kasih novel ini by the way sekitar 4.5 ya, karena
Romance is kind of cute, okay, tokoh-tokohnya juga unik. Aku suka penceritaannya, apalagi storytellingnya bagus banget. So this is such a good book. The next one and the last one for me adalah buku lama yang aku sebenarnya reread atau baca ulang. Sebentar, seharusnya dia ada di mejaku, tapi di mana ya? Aku akan cari dulu. Oh, this is it. Jeng, The Mystery of the Strange Messages. Misteri berita aneh. Ini adalah buku Enid Blyton dari seri Pasukan Mau Tahu. Kamu yang masa kecilnya dipenuhi sama Enid Blyton, ngacung dong, aku kayak nggak punya temen gitu yang baca Enid Blyton juga. Enid Blyton adalah seorang penulis buku anak yang sangat terkenal di zaman mama papa aku gitu. Jadi mama papa aku tuh pasti tahu sama Enid Blyton. Kalau kalian seumuran sama aku dan tanya mama papa, mungkin akan tahu juga dengan nama Enid Blyton. Kalau memang suka baca ya. Dan buku-bukunya tuh sering ada di perpustakaan. Jadi pasti perpustakaan kalian tuh seenggaknya punya 5 sekawan, ya nggak sih? Nah, tapi aku nggak gitu suka 5 sekawan. Aku paling suka buku ini, seri Pasukan Mau Tahu, karena tokoh-tokohnya di sini tuh menurut aku lebih kocak, lebih santai. Jadi aku suka nontonin mereka berinteraksi di dalam buku ini gitu. Apalagi buku ini tuh jadi light novel sekarang buat aku, karena tulisannya nggak terlalu kecil, ceritanya sederhana, yang sebenarnya sekarang tuh ketebak banget. Tapi di zaman aku SD tuh kayak novel ini menarik banget. Dan karena aku lagi pingin baca novel-novel yang light, akhirnya aku kemarin pick up buku ini lagi. Dan it is that good. Aku kasih novel ini like 4.5 juga, karena buat seorang anak ya, dan buat sebuah light novel ini menghibur banget sih. Kalian harus coba deh baca seri Pasukan Mau Tahu. Ini ceritanya misah-misah, ada 15 buku. Jadi sebenarnya nggak harus baca dari buku pertama, kalian bisa baca dari buku yang mana aja. Tapi kalau mau tahu gimana ceritanya Pasukan Mau Tahu itu bisa bareng-bareng, harus baca dari buku 1. Tapi susah banget dicari yang itu sih. This is such a treasure for me. Ini beneran buku yang jadi harta karunku gitu, buku-buku Enid Blyton tuh. Okay, that's all the 5 novels that I read this month. Kalau kamu, buku-buku apa aja yang kamu baca di bulan kemarin? Dan ada berapa? Dan apa yang paling bagus? Boleh komen di bawah ya, biar kita sharing-sharing. Dan rekomendasiin aku dong novel lokal, apalagi tuh yang aku harus baca gitu. Karena aku beneran jarang banget baca novel lokal, and I feel so guilty karena ini negara aku sendiri, aku nggak baca novelnya gitu. So aku harus baca karya dari negara aku sendiri juga. Okay, that's it for the 5 books. Thank you juga Kak Gil buat novel Kespati, akan aku baca nanti. Ini novel lokal ya BTW, so thank you so much udah ngasih aku kesempatan buat baca novel lokal lagi. Okay, that's it for my video for today. Thank you for watching, happy reading, and bye-bye!